Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Novianto, NIM 2155202033. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi kelompok 1 dan 2 EHC. Yang pertama, pentingnya etika dalam bisnis IT. Etika dalam bisnis IT sangat penting karena berhubungan dengan klien, konsumen, dan orang-orang di dalam perusahaan pun ada prosedur yang sudah disepakati bersama. Etika bisnis IT membantu perusahaan menciptakan keharmonisan dan berbagai pihak yang bekerja sama dengan seperti investor, karyawan, dan perseorangan. Pentingnya etika dalam bisnis IT juga karena bisnis yang dibangun dengan etis pastinya enak dan tidak berlangsung lama. Etika bisnis IT yang baik merupakan kunci keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Contoh etika dalam bisnis IT adalah menyapa dengan ramah, ikuti aturan yang berlaku, dan mengucapkan terima kasih. Yang pertama, prinsip etika dalam berbasis bisnis IT. Dalam berbisnis IT, prinsip etika sangat penting untuk dipegang teguh. Berikut adalah beberapa prinsip etika yang harus diperhatikan dalam bisnis IT. Yang pertama, kejujuran. Kedua, prinsip otonomi. Ketiga, prinsip saling menguntungkan. Keempat, prinsip keadilan. Kelima, prinsip integritas moral. Selanjutnya, etika dalam membangun kualitas dalam berbisnis. Berikut adalah etika yang harus diperhatikan dalam membangun kualitas dan berbisnis. Yang pertama, prinsip kejujuran. Kedua, prinsip otonomi. Ketiga, prinsip saling menguntungkan. Yang keempat, prinsip keadilan. Kelima, prinsip integritas moral. Dalam membangun kualitas dalam berbisnis, etika sangat penting dalam dipegang teguh. Etika bisnis dapat membantu membangun kepercayaan dan reputasi bisnis, serta memastikan keberhasilan bisnis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan komitmen terhadap etika bisnis dalam setiap aspek bisnis, termasuk dalam penggunaan teknologi informasi dan produk kreatif. Selanjutnya, macam-macam bisnis dalam bidang IT. Dalam bidang IT terdapat berbagai macam bisnis yang dapat dikembangkan, antara lain aplikasi mobile. Pengertian aplikasi untuk platform iOS dan Android mulai dari aplikasi konversi hingga game, aplikasi produktivitas, dan layanan berbasis lokal. Freelance desain grafis menjadi desainer grafis untuk kebutuhan desain di dalam aplikasi seperti logo, banner. Layanan analisis data menyediakan jasa analisis data yang memungkinkan perusahaan meningkatkan efisiensi dan keputusan bisnis. Yang selanjutnya, kejahatan dalam berbisnis IT. Kejahatan dalam berbisnis IT dikenal sebagai kejahatan cyber, adalah ancaman yang serius bagi dunia bisnis. Yang pertama, pencurian data. Kedua, pembobolan sistem. Ketiga, penipuan. Keempat, serangan DDoS. Pencegahan terhadap kasus penipuan online shop. Pencegahan terhadap kasus penipuan online shop dapat dilakukan berbagai cara. Yang pertama, mengonfirmasi status barang. Yang kedua, memilih layanan e-komersi yang terpercaya. Yang ketiga, melindungi call center aplikasi uang elektronik atau m-banking. Yang keempat, melaporkan ke pihak yang berwenang. Kelima, menggunakan software keamanan. Yang keenam, menggunakan layanan keamanan yang disediakan oleh bea cukai. Yang ketujuh, menggunakan layanan keamanan yang disediakan oleh bank. Yang kedelapan, menggunakan layanan keamanan yang disediakan oleh pemerintah. Yang kesembilan, menggunakan layanan keamanan yang disediakan oleh komunitas. Yang kesepuluh, menggunakan layanan keamanan yang disediakan oleh perusahaan. Selanjutnya, materi yang kedua, EHC. Konsumen dan e-komersi. Yang pertama, pengertian perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Yang satu, perlindungan konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Dasar-dasar hukum perlindungan konsumen. Dasar hukum dalam perlindungan konsumen dari segi hukum positif. Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang hygiene. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1
tahun 1961 tentang barang menjadi undang-undang. Asas dan tujuan perlindungan konsumen. Yang pertama, asas manfaat. Kedua, asas keadilan. Ketiga, asas keseimbangan. Keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Kelima, asas kepastian. Selanjutnya, pengertian transaksi e-komersi. Transaksi e-komersi adalah proses terjadi transaksi jual beli yang dilakukan secara online melalui media elektronik seperti internet. Dalam definisi ini, transaksi e-komersi melibatkan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, dan pengiriman barang atau jasa yang melalui cara elektronik. Selanjutnya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam mengkonsumsi transaksi e-komersi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yaitu Undang-Undang Perdagangan dengan jelas mengatur tentang transaksi komersi dalam bagian tersendiri, yaitu dalam bab tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Selanjutnya, materi rekayasa perangkat cerdas. Itu materi 1 dan 2. Yang pertama yaitu rekayasa perangkat cerdas, komponen dasar robot, materi 1 dan 2. Yang pertama, registor. Registor adalah komponen elektronika yang digunakan dalam sirkuit listrik untuk menghambat aliran arus listrik. Registor memiliki 2 terminal yang terhubung dalam sirkuit listrik dan memiliki restansi atau hambatan tertentu terhadap aliran listrik. Fungsi registor yaitu mengatur arus listrik. Registor memiliki resistensi yang menentukan beberapa besar hambatan yang diberikan terhadap aliran arus listrik. Resistensi dalam ukuran satuan. Pembatas arus. Resistor digunakan sebagai pembatas arus dalam rangkaian elektronik dengan memberikan resistensi yang tepat. Resistor dapat mengurangi atau membatasi aliran arus listrik agar tetap dalam batas yang diinginkan. Seperti yang digambar. Yang pertama, kode angka pertama. Kedua, kode angka kedua. Kode angka ketiga, kode jumlah 0, kode toleransi atau persen. Selanjutnya, elko. Elko yang seperti digambar. Elko juga dikenal sebagai resistor, adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik sementara waktu. Fungsi elko berfungsi sebagai penyaringan atau juga berperan sebagai penghambat. Ini membantu menghilangkan faktor gangguan dari luar rangkaian elektronika seperti pada power supply, televisi, atau amplifier. Pembangkit frekuensi atau elko. Elko digunakan sebagai pembangkit frekuensi pada rangkaian antena atau isolator. Jenis elko yang seperti digambar ya. Yang selanjutnya, dioda. Dioda adalah komponen elektronik yang terdiri dari 2 kutub, yaitu katoda atau kutub negatif dan anoda atau kutub positif. Dioda memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan arus listrik yang memungkinkan berbagai teknologi modern beroperasi dengan lancar. Fungsi dioda atau penyarah atau rectification. Dioda mengubah arus listrik bolak-balik AC menjadi arus listrik searah DC. Proses ini dikenal sebagai penyerahan setengah gelombang atau penyerahan penuh gelombang, tergantung pada konfigurasi dioda yang digunakan. Regulasi tegangan atau dioda Zener. Dioda Zener digunakan untuk mengatur tegangan dalam rangkaian. Nah, dioda kayak seperti yang digambar, ada dioda normal, dioda bright, dioda Zener, dioda LED, dioda foto, dioda laser, dioda faktor dan tunnel, dan dioda Schottky. Misalnya AC regulator. AC regulator juga dikenal sebagai LC filter atau LC network, adalah rangkaian elektronik yang terdiri dari 2 komponen pasif, yaitu indikator L dan indikator C yang dihubungkan bersama. Fungsi LC regulator. Penyerahan rectification dapat mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus listrik atau DC. Regulator berfungsi sebagai penyaringan pada sirkuit listrik pada kondisi implikasi rangkaian menjadi 0 sehingga hanya frekuensi tertentu yang diawali melewati. Pembangkit frekuensi atau LC regulator dapat digunakan sebagai pembangkit frekuensi pada rangkaian antena atau osilator. Nah, itu saja yang saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.